Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua tetap dalam lindungan Sang Penguasa Jagat, dan selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rezeki yang tertahan di ambang pintu. Sedulur weton pahing, pernahkah kamu merasa hidup sudah dijalani dengan sepenuh tenaga? Siang malam bekerja, doa tak pernah putus, namun rezeki seperti berhenti di ambang pintu. Bukan hilang, bukan juga tertutup, tetapi seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Jika perasaan itu pernah singgah di hatimu, maka video ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu. Dalam pitutur Jawa, rezeki sejatinya bukan hanya perkara angka, harta, atau benda yang bisa digenggam tangan. Rezeki adalah aliran hidup, dan tidak semua aliran itu tampak oleh mata. Ada yang datang terang-terangan, ada pula yang mengalir diam-diam tanpa suara, tanpa tanda, namun justru paling menentukan arah nasib seseorang. Leluhur Jawa sejak dulu mengingatkan bahwa rezeki tidak selalu turun lewat jalan yang ramai dan terlihat. Tidak selalu lewat jabatan tinggi, usaha besar, atau keberhasilan yang dipuji banyak orang. Ada rezeki yang justru memilih jalan sunyi, menyusup lewat celah-celah batin, dan mengendap pelan-pelan di kehidupan orang yang hatinya bersih. Rezeki semacam ini sering hadir lewat perbuatan kecil yang tidak dipamerkan, lewat kebaikan yang dilakukan tanpa saksi, dan lewat niat tulus yang bahkan tidak dicatat oleh manusia, tetapi dicatat oleh semesta. Mengenal sedekah gaib. Leluhur Jawa menyebut jalan ini sebagai sedekah gaib. Sedekah gaib bukan tentang seberapa besar yang kita beri, bukan pula tentang ritual yang rumit, penuh syarat, atau menuntut hasil cepat. Ia sama sekali bukan amalan yang membuat seseorang merasa lebih suci dari yang lain. Sedekah gaib adalah gerak batin, bukan sekadar gerak tangan. Ia lahir dari niat yang bersih, dilepaskan tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan balasan. Ia adalah kebaikan yang dilakukan diam-diam tanpa keinginan untuk dipuji, tanpa kebutuhan untuk diakui, bahkan tanpa harapan agar orang lain tahu bahwa kitalah pelakunya. Dalam sedekah gaib, yang bekerja bukan ego, melainkan keikhlasan. Yang bergerak bukan logika untung rugi, melainkan ketulusan yang murni. Bahkan dalam pitutur tua disebutkan, sedekah gaib yang paling kuat adalah sedekah yang sampai membuat diri sendiri lupa bahwa ia sedang bersedekah. Weton pahing dan jalan sunyi. Bagi weton pahing, jalan ini memiliki daya getar yang sangat kuat. Pahing dikenal sebagai weton yang energinya keras di luar, namun halus di dalam. Mereka kuat menanggung beban, kuat bekerja, dan kuat berjuang, tetapi sering menyimpan lelah serta harapan sendirian. Karena itulah sedekah gaib menjadi jalan yang sangat selaras dengan batin pahing. Ia menyentuh sisi terdalam yang tidak pernah terucap, namun sangat menentukan arah rezeki dan kehidupan. Disinilah awal perubahan itu bermula. Bukan dari luar, melainkan dari batin yang mulai dilunakkan oleh keikhlasan. Ketika batin pahing mulai lapang, rezeki yang semula tak terlihat perlahan akan menemukan jalannya sendiri. Sedulurku, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala, serta dilimpahkan rezeki yang barokah.
Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari mana panjenengan berasal, agar saya bisa mengirimkan doa khusus untuk sedulur semua. Laku batin dalam keseimbangan. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana sedekah gaib weton pahing diam-diam membuka rezeki. Dalam pandangan leluhur, sedekah gaib adalah laku batin untuk menata kembali keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Leluhur meyakini hidup berjalan dalam hukum keseimbangan. Ketika batin terlalu penuh oleh keinginan, tuntutan, dan rasa ingin segera mendapatkan hasil, aliran kehidupan menjadi tersendat. Sedekah gaib berperan bukan sebagai alat tukar, tetapi sebagai cara mengosongkan diri. Bentuknya bisa sangat sederhana. Menolong tanpa nama, membantu seseorang tanpa meninggalkan jejak atau keinginan untuk dikenang. Mendoakan orang yang menyakiti, ini adalah laku yang berat, namun nilainya tinggi karena ia membersihkan batin dari dendam yang sering menjadi penghalang rezeki. Membersihkan tempat ibadah secara senyap, tanpa tepuk tangan atau ucapan terima kasih. Mengalah dalam hal kecil, memberi jalan kepada orang lain atau mengalah dalam antrean untuk melatih pelepasan rasa ego. Bagi mata manusia, ini hal sepele. Namun bagi batin, ini adalah latihan melepaskan rasa ingin didahulukan. Mengosongkan batin untuk mengisi rezeki. Leluhur Jawa percaya rezeki sering tertahan bukan karena kurang kerja keras, melainkan karena batin yang terlalu penuh perhitungan dan tuntutan. Sedekah gaib bekerja dengan cara mengosongkan batin tersebut, mengosongkan dari rasa ingin segera dibalas dan keinginan untuk diakui. Ketika batin mulai kosong, ruang baru tercipta. Dan di dalam ruang itulah, rezeki menemukan jalannya tanpa perlu dipaksa. Weton pahing sendiri membawa energi, panas halus. Panas berarti kuat dorongan hidupnya, dan halus berarti dalam perasaannya. Perpaduan inilah yang membuat pahing terlihat tegar di luar namun bergolak di dalam. Sedulur pahing adalah pribadi yang kuat bekerja, tidak mudah menyerah, dan tidak suka mengeluh. Jika sudah berjanji, ia akan berusaha menepatinya meski harus mengorbankan diri sendiri. Beban yang orang lain tolak seringkali justru dipikul oleh pahing tanpa banyak bicara. Berikut adalah naskah kelanjutan yang telah dirapikan menjadi narasi yang utuh, mengalir, dan bebas dari penanda waktu. Endapan batin, penghalang rezeki yang tak disadari. Namun di balik keteguhan itu, pahing kerap memendam lelah dan kecewa sendirian. Ia jarang benar-benar istirahat secara batin, bukan karena tidak mau, melainkan karena sudah terbiasa menahan segalanya. Karakter inilah yang membuat banyak weton pahing mudah merasa lelah secara batin meski fisiknya masih terlihat kuat. Mereka sering memberi tenaga, waktu, dan perhatian, namun jarang merasa cukup, atau sudah bersikap tulus tetapi kerap tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dalam pitutur Jawa, kondisi ini disebut sebagai batin yang penuh endapan. Bukan penuh dosa, melainkan penuh rasa. Rasa sudah banyak berkorban, rasa sudah terlalu lama menunggu, dan rasa sudah terlalu sering mengalah. Endapan inilah yang tanpa disadari bisa menyumbat aliran rezeki. Bukan karena pahing tidak layak menerima rezeki, tetapi karena batinnya terlalu syarat dengan beban yang belum dilepaskan.
Bagaimana sedekah gaib bekerja? Disinilah sedekah gaib bekerja dengan cara yang sangat khas. Ia tidak menyentuh lapisan luar kehidupan Pahing, melainkan langsung ke inti batinnya. Sedekah gaib menenangkan gejolak yang selama ini tersembunyi dan melunakkan kerasnya hati yang terbentuk bukan karena marah, melainkan karena terlalu lama menahan beban sendirian. Secara perlahan, laku ini mengurai simpul batin yang selama ini membuat Pahing bertanya-tanya, aku sudah banyak berkorban, tapi mengapa hidup masih terasa berat? Saat sedekah dilakukan tanpa pamrih, tanpa ingin dilihat, dan tanpa berharap balasan cepat, batin Pahing mulai mengendur. Rasa, aku sudah banyak berkorban, pelan-pelan berubah menjadi, aku memberi karena aku mampu dan ikhlas. Perubahan inilah yang sangat menentukan. Ketika Pahing memberi tanpa tuntutan pada manusia dan tanpa hitung-hitungan pada nasib, alam semesta akan merespons dengan cepat. Responnya tidak selalu dalam bentuk uang besar, melainkan dalam bentuk ketenangan, kelancaran urusan, dan pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka dari arah yang tak terduga. Bentuk sedekah yang menghidupkan hati. Sedulur Pahing, sedekah gaib tidak menuntut seseorang untuk menunggu kaya terlebih dahulu. Leluhur Jawa menekankan bahwa sedekah yang paling hidup adalah yang dilakukan saat hati sedang diuji, bukan saat kondisi sedang lapang. Banyak orang keliru mengira sedekah harus selalu berbentuk uang atau barang bernilai besar, padahal yang diperhitungkan adalah keikhlasan saat melepasnya. Beberapa contoh sedekah gaib yang sering diremehkan namun berdampak besar di mata semesta. Mengikhlaskan kehilangan kecil. Saat kehilangan uang yang tercecer, barang yang rusak, atau keuntungan yang batal diterima, Pahing memilih untuk tidak menggerutu dan berkata dalam hati, tak apa, aku ikhlaskan. Itulah sedekah gaib melalui pelepasan batin. Menahan amarah, bagi Pahing yang berhati halus namun berenergi kuat, menahan diri saat disakiti adalah ujian berat. Namun, setiap kali memilih diam dan tidak membalas dengan kemarahan, ia sedang bersedekah ketenangan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Membantu tanpa jejak, membersihkan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya atau memberi jalan pada orang lain tanpa berharap ucapan terima kasih. Doa di malam sunyi, menyisihkan doa tulus untuk orang lain, bahkan untuk mereka yang pernah menyakiti, tanpa diminta dan tanpa diumumkan. Doa seperti inilah yang paling cepat menembus batas karena lahir dari batin yang jujur. Menata ulang gerbang batin. Banyak weton Pahing yang menjalani sedekah gaib secara rutin merasakan perubahan yang nyata. Hati menjadi lebih tenang meski masalah belum sepenuhnya selesai. Masalah pelan-pelan menemukan jalan keluar seolah ada tangan tak terlihat yang merapikan segalanya. Rezeki pun mulai datang tepat waktu dan membawa rasa lega. Hal ini terjadi karena sedekah gaib tidak menyentuh dompet, melainkan membuka gerbang batin. Ketika gerbang batin terbuka, rezeki tidak lagi tertahan oleh keluh kesah, tidak tersumbat oleh kecewa, dan tidak terhalang oleh luka lama. Waktu dan kesadaran. Menurut pitutur Jawa, sedekah gaib tidak terikat oleh hitungan kalender. Namun, ada waktu-waktu yang dianggap selaras bagi energi Pahing. 1. Menjelang subuh. Saat dunia masih diam, suara batin lebih mudah terdengar dan niat lebih mudah diluruskan. 2. Malam hari setelah hening. Saat aktivitas berhenti, batin mulai bercermin.
Disinilah sedekah gaib berfungsi sebagai pelepasan beban dan luka yang tak terucap. 3. Hari weton sendiri. Saat energi pribadi berada pada puncak kesadaran diri, membuat Pahing lebih peka dan jujur pada dirinya sendiri. Ingatlah, bukan waktunya yang sakti, melainkan kesadaran di dalam diri yang sedang terbuka. Waktu hanyalah pintu, yang menentukan adalah siapa yang masuk dengan niat apa. Menghindari kesalahan niat. Sedekah gaib bisa mati jika niatnya salah. Hindarilah transaksi batin, memberi sambil menghitung balasan atau bertanya, "Setelah ini aku dapat apa?" Sedekah sambil mengeluh, memberi namun hati masih menggerutu bahwa nasib tidak adil. Ini justru mempertebal rasa lelah. Mencari pengakuan, memberi agar dianggap dermawan atau orang baik. Niat ini akan berhenti di mata manusia dan tidak sampai ke semesta. Hati yang panas, memberi saat hati masih penuh amarah atau dendam. Hati yang panas adalah wadah yang tertutup. Sebelum bersedekah, benahi hati terlebih dahulu. Jika belum tenang, diamlah sejenak. Jika amarah masih penuh, tenangkan dulu. Sedulur weton Pahing, sedekah gaib bukanlah jalan pintas yang menjanjikan hasil seketika. Ia adalah jalan dalam untuk menata ulang batin. Jika saat mendengarkan ini hatimu terasa seperti ditampar namun sekaligus ditenangkan, itu adalah tanda batinmu sedang dipanggil untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Takdir tidak selalu berubah lewat peristiwa besar, melainkan lewat keputusan kecil yang diambil dalam sunyi. Jika Anda siap berjalan di jalan sunyi ini, tuliskan di kolom komentar, "Saya weton Pahing" atau sejenisnya, sebagai bentuk pengakuan batin dan kesadaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.